Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat bertemu dengan saya Ibu Dwi Utami yang akan membahas tentang pelajari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, agar siswa dapat memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Pada awalnya, bangsa asing datang ke Indonesia ini adalah untuk berdagang. Dalam artian, bangsa asing itu keluar dari negaranya, tujuannya adalah berdagang. Namun, Indonesia berada pada posisi yang strategis. Oleh karena itu, banyak mereka tinggal sementara di Indonesia. Pada saat itu, mereka memantau wilayah Indonesia ternyata wilayah yang menjanjikan, baik dari segi sumber daya alamnya, kemudian dari segi lingkungannya, mereka sangat cocok dengan Indonesia. Maka yang terjadi, mereka ingin memiliki wilayah Indonesia. Dalam hal ini, karena mereka ingin memiliki wilayah Indonesia, kemudian ingin merebut wilayah Indonesia melalui daerah-daerah. Penyerangan di daerah-daerah. Seperti yang kita tahu, penyerangan di daerah-daerah ini sangat banyak terjadi. Coba lihat di sini ada banyak tokoh perjuangan kita, ada Tuanku Imam Bonjol, Pattimura, kemudian ada Sultan Iskandar Muda dan banyak sekali. Nah, penyerangan-penyerangan itu menimbulkan perlawanan fisik. Pada era abad 17 sampai 20 terjadi di daerah-daerah, dan yang terjadi pada saat itu bangsa kita masih mengalami kekalahan. Kenapa perjuangan rakyat di daerah mengalami kekalahan? Hal ini terjadi karena belum ada persatuan dan kesatuan. Ini faktor yang sangat utama. Nah, kemudian selain itu, Belanda juga menerapkan yang namanya kerja rodi. Apa kerja rodi itu? Yakni kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Infrastruktur sipil atau militer. Ini maksudnya apa? Yakni pembangunan fisik yang terjadi pada infrastruktur sipil atau militer. Contohnya adalah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan pada saat zaman pemerintahan Daendels, ya, membangun Jalan Raya Anyer Panarukan yang sekarang dikenal dengan jalur Pantura. Kemudian yang dari segi militer apa? Membangun benteng pertahanan. Jadi rakyat kita betul-betul dimanfaatkan pada saat itu. Padahal itu semua digunakan untuk pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Pada tahun 1942, ternyata Jepang masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Jepang masuk ke Indonesia tentu saja tidak diterima dengan mudah oleh bangsa Indonesia, bahkan ditolak oleh bangsa Indonesia. Tapi Jepang kemudian memberikan statement bahwa kita saudara tua kalian. Kami saudara tua kalian. Maka Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan membantu mengusir Belanda dari Indonesia. Caranya bagaimana? Dengan membom atom daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Selain itu, mereka juga mengadakan perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati itu apa? Yakni perjanjian yang dilakukan
di Subang, Jawa Barat. Untuk dalam perjanjian tersebut disampaikan oleh Jepang bahwa bangsa Belanda harus meninggalkan Indonesia. Nah, akhirnya Belanda keluar dari Indonesia. Namun, apakah bangsa Indonesia kemudian percaya begitu saja pada Jepang, walaupun Jepang sudah bisa mengusir Belanda dari Indonesia? Tentu saja tidak. Jepang menyampaikan propaganda. Gerakan 3A. Nah, kemudian Jepang melanjutkan penarikan simpatinya kepada Indonesia. Bagaimana caranya? Yakni dengan memberikan janji kemerdekaan. Mendengar janji kemerdekaan itu, bangsa Indonesia bertanya-tanya, realisasinya apa? Realisasinya adalah dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI, Dokuritsu Zumbi Chosakai. Apakah tugas BPUPKI? BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Apakah yang difikirkan oleh BPUPKI? Bahwa yang harus dipersiapkan utama adalah rancangan dasar negara. Oleh karena itu dilakukan sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang fokus membahas rancangan dasar negara. Dan tadi itu pada panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 tidak mungkin dibahas di depan di dalam sidang BPUPKI yang anggotanya 62 orang tersebut, dirasa kurang efektif. Maka dibahaslah 3 usulan ketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun rancangan dasar negara itu dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dikenal sekarang ini dengan Naskah Pembukaan UUD 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan. Hasil sidangnya adalah Rancangan Undang-Undang Dasar, Pernyataan Indonesia Merdeka, Kewarganegaraan Indonesia, Wilayah Negara. Kemudian tugas BPUPKI selesai, maka BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah pada 7 Agustus 1945 yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Dokuritsu Zumbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Apakah tujuan PPKI? Yang pertama, tentara Jepang kembali ke negaranya. Di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Melihat kondisi seperti ini, golongan muda merasa punya. Kemudian pada 6 dan 9 Agustus 1945, ternyata pada saat PPKI sedang bertugas memikirkan proklamasi kemerdekaan, ada kabar bahwa terjadi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki mengajak untuk merdeka pada saat itu. Akhirnya dibacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, tentunya PPKI masih harus bertugas lebih lanjut, yakni mengadakan sidang yang pertama. Apa hasil sidangnya? Hasil sidangnya mengesahkan UUD 1945. Kita semua tahu bahwa di alinea keempat pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila. Maka secara tidak langsung bila terjadi pengesahan UUD pada saat itu, UUD 1945 otomatis menjadi pengesahan Pancasila. Baiklah, itu saja yang perlu Bu Dwi sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.